ya, namanya Mister Anggo dari mana Mister? Dari Riau, dari Padang. Nah, teman-teman dong dari Padang. Ada yang dari Padang? Ya, beliau akan mendemonstrasikan how to set up the table, ya. Salah satu skill yang harus kamu kuasai ketika Anda memilih departemen food and beverage service. Ya, selain belajar itu nanti ada juga belajar sedikit tentang bar, ya. Oke, Mr. Anggo sudah selesai on the job trainingnya selama 6 bulan di Hotel Six Sense Bali, ya. Baru balik beberapa waktu lalu dan juga sempat di wisuda, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu skill yang harus kamu kuasai, yaitu table setup. Nah, akan diperagakan oleh Mr. Anggo. Kita kasih aplaus yang sangat meriah dulu. Ya, ini kan, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu food and beverage service. Pertama, kita juga harus tahu meja. Bahwasanya di meja restoran itu ada yang kotak, ada yang bulat. Mejanya bisa untuk 2 orang, 4 orang, 6, 8, 10 sampai 12. Tidak ada ganjil, ya. Tidak ada orang restoran sendirian, pasti sama pasangannya kalau punya pasangan, ya. Truk aja punya pasangan kan, masa kau enggak, kan gitu tuh. Ya, oke. Jadi yang perlu kamu siapkan adalah tentu mejanya. Meja dulu. Setelah meja ada skirting. Ini namanya skirting. Supaya aurat mejanya nggak kelihatan, ya, itu harus pakai skirting. Terus kemudian di atasnya yang kuning itu namanya TC atau table cloth, ya, untuk mempercantik meja makannya, ya. Oke, kemudian ada yang berbentuk kotak, ada juga yang berbentuk bulat. Table for 2, 4, 6, 8, berapa? 10 and 12, ya. Tuh. Biasanya meja untuk 12 orang itu meja khusus untuk kapten, ya, atau big family. Oke, silakan mulai. Yang pertama, selain kamu tahu nama-nama peralatan yang digunakan di restoran, kamu juga harus tahu gimana cara meletakkannya, table setupnya. Table setup dulu. Ya, silakan. Langsung. Ya, kau harus tahu nama-nama jenis piring yang digunakan di hotel karena ada banyak sekali. Ya, setiap piring mempunyai kegunaannya masing-masing. Untuk hidangan makanan pembuka, ya, seperti appetizer, soup, salad, main course, dessert, itu piringnya beda-beda, ya. Nggak seperti piring yang makmum, ya. Piring satu dipakai untuk semuanya, jadi beda-beda, ya. Oke, kemudian kau juga harus tahu nama-nama cutleries atau peralatan makan, ya, tentu dong dalam bahasa Inggris, ya. Namanya harus disebut secara lengkap. Kalau nggak lengkap nanti akan menjadi gagal paham. Dek, tolong ambilin dinner knife. Kamu nyebutnya knife gitu, bisa celurit yang keluar, ya, atau golok, kan gitu. Tuh, ya. Ya, jadi you have to mention in complete word, ya. Can you get me dinner knife, dinner fork, soup spoon, dinner spoon, dan sebagainya, ya. Can I have a glass of water, begitu. Jangan can I have white water, nggak ada, ya, nggak ada white water, tapi a glass of water, a cold atau regular one. Regular one itu biasanya tidak dingin, ya. Oke. Gini, empat ya. Keliru. Ya, wah, udah lupa. Grogi. Kasih tepuk tangan dong, Kasih masih tepuk di depan tangan. Glory juga ya.
ciwi-ciwi, semangat mas, kayak gitu mungkin beda ya. Miss Magda mungkin mau ngasih semangat buat Mr. Anggonya. Ya, jadi setiap jamuan makan malam table setup biasa dilakukan ketika nanti Anda table manner ya. Nanti ada kegiatan kita table manner. Terus ketika ada jamuan makan kenegaraan, suatu saat nanti bila Anda menjadi orang penting di daerahmu masing-masing, kau harus tahu dinner etiquette atau tata krama dalam menghadiri jamuan makan. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari tingkah lakunya, kepribadiannya dari meja makan, dari cara dia duduk, cara memegang cutleries. Orang itu no music, I'm speaking here. Thank you. Ya, jadi ketika apa tadi lupa aku. Tata krama ya. Jadi orang itu bisa dilihat kepribadiannya dari ketika dia duduk, ketika dia pegang cutleries, ketika dia makan. Jadi sabar atau enggak ayammu itu ya, bisa kau tes ketika dating dinner. Itu bisa dilihat kepribadiannya seperti apa. Apakah dia sabaran ketika menunggu makanannya datang ya, cara memperlakukan orang lain ketika memanggil waiternya itu gimana. Woi, itu bisa dilihat ya. Entah kau pertahankan atau kau skip, terserah Anda ya, gitu. Oke. Ya, jadi setiap cutleries yang udah di setup oleh Mr. Anggo itu punya fungsinya masing-masing ya. Yang kecil ini biasanya untuk bread and butter ya, untuk naruh bread. Yang ini biasanya untuk main course, begitu ya. Kemudian di sini ada soup spoon, tentu untuk makan sup yang berbentuk cair atau liquid. Kemudian dinner spoon ini untuk makan bila mana hidanganmu ada nasinya. Kemudian dinner knife ini untuk memotong makanan yang agak gede. Jadi nggak mungkin kan kau makan semuanya langsung at once. Jadi you need to cut bisa jadi sayuran, buah-buahan atau daging, ikan dan sebagainya. Kemudian di sini ada dinner fork, yaitu untuk makan. Dalam jamuan internasional itu pakai tangan kiri itu udah biasa ya. Jadi kau harus pakai tangan kiri, that's okay ya kalau fork itu, karena ketika Anda makan daging makanya pakai tangan kiri. Oh ya memang di dunia hospitality seperti itu ya, cara motong pegang knife-nya di sebelah kanan begitu. Kemudian di sini ada dua gelas ya. Satu ini yang disebut dengan water goblet, yaitu untuk ice water, air minum dingin. Kemudian di atasnya ada satu gelas lagi, yaitu untuk apa kira-kira? Untuk wine ya, untuk wine. Kemudian ada satu gelas lagi, yaitu untuk white wine begitu ya. Jadi ada water goblet, white wine sama red wine. Itu standar setup untuk sebuah jamuan makan malam begitu. Masih ada Aswan. Terus kemudian ada, supaya lebih cantik lagi, itu harus dikasih flower on the middle. Terus kemudian ada table number. Jadi setiap meja itu ada table numbernya ya. Jadi supaya orderan itu tidak salah salah orang. Begitu ya. Oke, semuanya sudah selesai, sudah. Itulah ya table setup yang sederhana yang diperagakan oleh Mr. Anggo. Jadi ini masih yang sederhana ya. Nanti ada yang lebih advance lagi, seperti bedanya di bintang 5 sama di kapal pesiar seperti apa. Itu akan saya jelaskan di kelasnya Mr. Harry ya. Begitu juga dengan ada sedikit knowledge tentang bar begitu. Jadi ada yang kalau ngambil event service otomatis akan belajar tentang bar sedikit. Oke. Terima kasih Mr. Anggo. Kasih tepuk tangan yang sangat meriah buat Mr. Anggo. Thank you very much. That's all for me. I see you in the class. Bye bye. Thank you Mr. Hari. Tepuk tangan dulu buat Mr. Hari.
Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah kita punya departemen yang